Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya minta tolong untuk disiapkan. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik. Masih semangat kan nih? Semangat. Gimana kalau misalnya biar tambah semangat kita SDGing dulu? Oke. Oke. Jadi SDGingnya apa yang saya bilang adalah kebalikannya. Ngerti? Oke. Ngerti ya? Contoh, saya bilang loncat, berarti kalian jongkok. Kebalikannya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya saya bilang loncat kanan, berarti kalian loncat kiri gitu. Oke? Saya nanti bilang konsentrasi, kalian ngomong konsentrasi, dimulai, oke? Mulai ya. Berdiri. Ya, loncat jongkok. Mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Loncat. Loncat kanan. Berdiri lagi kita ulang ya. Konsentrasi dimulai. Lompat. Nah, berdiri lagi. Konsentrasi dimulai. jongkok. Oke, cukup gimana? Udah semangat belum? Sudah ya? Oke. Karena kalian semua sudah semangat, sekarang ibu mulai masuk ke materi ya. Ada yang tahu nggak nih kita hari ini mau belajar apa? Baik. Benar ya, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Sebelum masuk ke materi, ibu bakal membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada juga nih poin-poin yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Yang kedua ada dua syarat interaksi sosial. Yang ketiga ada ciri dari interaksi sosial. Dan yang terakhir ada bentuk interaksi sosial. Baik, nih. Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Siapa di sini yang pernah ikut ibunya belanja ke pasar? Saya. Apakah ada interaksi teman-teman di sana? Ada. Coba deh satu orang ceritain. Ya boleh Mas. Jadi saya pernah belanja sama ibu ke pasar. Ya. Itu tuh ada interaksi di sana di mana setiap orang itu tuh punya saling keterhubungan, kayak misalnya antara penjual sama pembeli yang membeli barang-barangnya, terus kayak penjual yang menjual barang-barangnya seperti itu. Wah, keren sekali Pak Ras. Jadi betul ya teman-teman. Jelas ada interaksi di sana. Oke, untuk memahami lebih lanjut lagi, Ibu akan bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman semua. Nih, interaksi sosial. Interaksi sosial itu merupakan sebuah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nih, di dalam interaksi sosial terdapat sebuah tindakan yang bisa saling mempengaruhi. Ibu mau nanya nih ke kalian, seberapa sering sih kalian berinteraksi dan sama siapa? Sama teman Ya. keluarga. Sering berarti ya? Sering. Nih, ibu mau nanya lagi ke kalian, kalau ibu ngomong sendiri, bicara sendiri, itu menurut kalian
interaksi apa bukan? Bukan ya, karena pada dasarnya interaksi itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Betul. Oke, lanjut. Ada dua syarat interaksi sosial. Jadi teman-teman, interaksi sosial itu akan terpenuhi apabila memenuhi dua syarat ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nih, yang pertama kontak sosial, tindakan awal yang memicu sebuah interaksi. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Primer itu adalah kontak sosial yang secara langsung atau tanpa perantara. Coba ibu mau nanya ke kalian, apa contohnya dari primer? Ya apa? Seperti saya sama Fatin bisa ngobrol langsung. Ini primer. Ya betul, seperti itu ya. Seperti ibu ke kalian juga itu contoh dari primer. Lalu selanjutnya ada sekunder. Apa contoh dari sekunder? Chattingan bu, chatting. Ya, betul. Melalui media atau perantara ya. Lalu selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antar individu satu dengan individu lainnya. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Next, ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama, ada asosiatif, interaksi yang mengarah pada kebaikan. Dan yang kedua, ada disosiatif, interaksi yang mengarah pada perpecahan. Oke, anak-anak, apakah sampai sini kalian sudah paham? Sudah. Keren. Oke, lanjut. Ibu punya tugas nih untuk kalian. Buat kelompok ya. Berarti ini ada berapa orang sih? 11. 3 kelompok aja berarti ya kalau gitu. Boleh bagi langsung. Sudah. Lalu scan, itu ada tugasnya. Jadi diskusikanlah apa saja contohnya apa dari dua bentuk interaksi yang sudah ibu jelaskan tadi, yang ada asosiatif dan disosiatif. Lalu presentasikan hasil diskusi kelompok. Bisa di scan teman-teman? Bisa. Oke. Nih, isi sesuai kelompoknya ya. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Coba. 2. Iya. Itu kelompok berapa? Kelompok 1. 1 ini depan. 2 yang mana 2? Belakang. 3 ini ya? Ya. Ini ya, materinya yang ini tadi. Mana bisa, aman? Bisa. Aman? Mana nih kelompok 1? Kalau gue gimana, aman?
Apa sudah? Oke, sudah semua ya? Boleh, siapa nih yang mau duluan presentasi? Apa urut aja? Ya sudah, urut aja ya. Berarti kelompok satu dulu, ayo kelompok satu. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama ada interaksi asosiatif, yaitu ada diskusi tanya jawab antara guru dan murid. Yang kedua itu ada gotong royong antar warga, itu termasuk asosiatif karena berdampak positif. Yang ketiga itu gotong royong antar warga untuk membersihkan lingkungan. Yang kedua ada disosiatif, contohnya pertengkaran antar dua teman karena salah paham. Yang kedua ada bullying. Yang ketiga demonstrasi buruh menuntut kenaikan gaji. Keren, ayo beri tepuk tangan dulu. Oke, lanjut kelompok 2. Ajar. Jadi kelompok 2 menyimpulkan bahwa disosiatif sama asosiatif tadi ya, yaitu ada belajar kelompok, bergotong royong, yang disosiatif itu ada bullying dan percakapan. Keren. Lanjut kelompok 3, kelompok terakhir. Jadi dari kelompok 3 itu menyimpulkan dari asosiatif itu ada musyawarah mufakat, itu biasanya di masyarakat di sekitar kita. Lalu yang kedua halal bihalal, kayak contohnya waktu Idul Fitri. Lalu yang disosiatif itu yang pertama tawuran antar pelajar bisa, antar geng bisa. Terus yang kedua bullying, karena bullying bisa berkelompok dan juga berorangan. Keren, beri tepuk tangan dulu. Selamat. Jadi benar ya teman-teman, asosiatif dan disosiatif itu contohnya asosiatif, diskusi tanya jawab antara guru dan murid, terus ada gotong royong membersihkan lingkungan antar warga, bergotong royong antar warga membersihkan lingkungan. Terus kalau disosiatif itu bisa bullying, terus tawuran dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita refleksi yuk teman-teman. Kita scan lagi. Yuk, kita scan lagi yuk. Bisa? Belum. Oke. Sudah scan semua? Refleksinya bagaimana pembelajaran hari ini dan seberapa paham kalian dengan materi ini. Sudah? Bisa? Bisa, Bu. Bisa?
ya, teman-teman bisa isi. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri, Ibu mau minta satu orang deh untuk nyimpulin pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau nyimpulin? Ayo, Fatin, gimana Fatin? Oke, jadi kesimpulannya interaksi sosial itu terjadi apabila adanya kedua syarat dipenuhi. Yang pertama itu kontrak sosial dan juga adanya komunikasi. Nah, contoh-contohnya itu yang dijelaskan tadi ada dua. Asosiatif itu interaksi yang ke arah yang damai. Kalau seandainya disosiatif itu ke arah perpecahan. Contohnya kayak tadi yang asosiatif ada ngobrol bersama teman. Kemudian kalau disosiatif itu ada antara demonstran dengan apa seperti itu. Baik, terima kasih Fatin telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas Mas Rizky minta tolong untuk disiapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, akan kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.